Itu ditarik itu sampai pelosok. Nah, dengan tiba-tiba pohon bambu itu tiba-tiba tuh kayak ambruk. Saya teriak, Allahu Akbar. Selamat datang di dunia di mana gelapnya malam menyimpan kisah yang tak pernah terungkap. Di sini kami akan membawa kalian ke dalam cerita-cerita yang mungkin membuat bulu punuk merinding. Bersiaplah karena kegelapan punya suara, dan malam ini kita akan kumpas tuntas di Suara Malam Misteri malam ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Suara Malam, dimana di kesempatan malam hari ini kita akan kedatangan narasumber nih, yang dimana memang beliau katanya ada hal-hal yang sangat mistis di ketika beliau mengalami hal itu. Jadi malam ini kita akan kupas tuntas di Suara Malam ya. Nah, narasumber kita sudah hadir nih. Beliau datang dari jauh-jauh ya Pak ya? Betul. Dengan Bapak siapa Pak? Bapak Arya Sukat. Arya Sukat, bukan Ari Wibowo ya, tapi Bukan. Arya Sukat ya. Nah, pengalaman yang dialami Pak Sukat ini mungkin bisa membawa kita ke yang penuh dengan misteri. Katanya sih mengalami hal-hal yang sedikit aneh. Jadi kesempatan malam hari ini saya coba untuk mengupas tuntas di acaranya misteri di channelnya Suara Malam. Oke, Pak Sukat ya. Asli mana Pak? Asli Jawa. Oh, Jawa. Betul. Kirain orang mana. Gimana malam hari ini, sehat Pak Sukat? Alhamdulillah sehat walafiat. Saya sengaja datang ke sini sebagai narasumber Pak ya. Ini kita akan, karena channel ini berbagi di cerita misteri. Nah, kebetulan Pak Sukat sendiri bilang bahwa Pak Sukat ini mengalami, bahkan pernah mengalami sendiri Pak ya, bukan cerita dari orang. Nah, mungkin Bapak itu kejadian tahun berapa Pak? Sekitar tahun 1993 ya. Oh, berarti lama banget Pak ya. Tapi cerita itu memang masih terlalu teringat Pak ya. Teringat banget sampai saat ini. Hal sebelum dicerita nih, emang kejadian di mana yang bikin Bapak mau diceritakan di alam misterinya itu? Oke. Jadi begini, awal mulanya saya waktu itu jalan ke daerah Bogor ya. Daerah Bogor itu daerahnya daerah Parung. Oh, daerah Parung. Betul. Nah, waktu itu sekitar jam 12 sampai setengah 1 malam. Waktu itu saya jalan ke sana, kebetulan pas nggak ada mobil dan nggak ada angkutan sama sekali. Sepi ya berarti ya? Menuju ke kampung mertua. Jadi ngelewatin apa ya, zaman dulu itu masih ada kayak hutan, kayak bambu-bambu gitu. Toangan lah kalau bahasa Betul, Jawa, kalau ya. kata Sunda toangan, betul. Jadi setelah saya jalan melusurin itu kurang lebih sekitar 1 sampai setengah jam. Satu jaman ya. Jalan, pas kebetulan di pohon bambu itu, pas ada di jembatan itu dengan tiba-tiba Allahu Akbar sampai merinding saya. Sampai sekarang pun sampai teringat. Iya, betul. Jadi pas di sekitaran turunan ada jembatan itu, pohon bambunya tuh rindang sekali. Nah, dengan tiba-tiba pohon bambu itu tiba-tiba tuh kayak ambruk. Lalu dia berdiri lagi. Itu sampai saya teriak Allahu Akbar. Ya. Sampai saya tuh baca, dan tiba-tiba lagi yang bikin merinding dan saya terkesima. Tapi wallahu alam saya nggak bisa melihat itu barang. Itu dengan ditarik barang apa itu daun yang jatuh itu di bawah itu kan banyak. Itu ditarik itu sampai pelosok. Saya dengan teriak, memang keadaan hening, malam sekali. Itu pun nggak ada orang sama sekali. Nah, disitulah saya
dengan terkesima melihat itu yang ditarik itu, tapi yang saya lihat itu nggak kelihatan, kayak semacam angin gitu, Angin, ya. Shot, gitu. Nah, itulah cerita saya waktu itu. Dengan saya baca sampai dekat rumah pun juga masih merinding. Tapi di situ ada suatu penampakan atau mungkin ada hal yang jarang sekali Pak Sukat. Betul. Wallahu alam ya. Ya. Kita manusia biasa Ya. dan belum bisa melihat barang-barang seperti itu. Tapi dengan kenyataan seperti itulah yang badan saya merinding. Terus ya intinya kita memang nggak boleh takut. Cuman satu, takutnya sama Allah. Itu aja. Tapi inilah yang bakal dikupas tuntas di misteri ini, karena hal-hal ini mungkin jarang sekali orang menemukan, dan mungkin bukannya apes, mungkin bukan ya, mungkin pas kebenaran memang malam itu memang kejadiannya seperti itu. Kita juga Allah alam lah intinya. Apa itu kejadian itu memang alam semesta, apa memang ada di hal-hal yang gaib ya. Jadi intinya waktu itu memang Pak Sukat itu memang posisinya sendiri atau sendiri ya? Sendiri. Sendiri. Rencananya waktu itu mau kemana itu? Rencananya mau pulang ke mertua ya, dan melihat anak di sana kan waktu itu ada di sana. Jadi mungkin ya kita juga nggak tahu ya apakah itu tanda bahwa ketika kejadian itu menandakan apa, kita juga nggak tahu ya. Intinya mungkin kejadian di misteri itu mungkin ya seperti yang saya bilang tadi, bahwa itu nggak tahu kejadian itu karena alam atau memang ada kejadian yang memang itu di alam gaib ya. Tapi intinya mungkin tidak dilihat kasat mata. Kasat mata, betul. Karena di misteri ini kita tuh pengen tahu lah apa, karena di kami ini hanya ingin mendatangkan narasumber yang memang pelaku sendiri. Contohnya kayak Pak Sukat ngalamin sendiri gitu kan, dan kita nggak mengada-ngada gitu kan. Jadi intinya Pak Sukat di sini memang waktu kejadian itu memang posisinya haji lagi hujan atau angin atau gimana Pak, tiba-tiba atau gimana gitu. Kebetulan ya waktu itu memang lagi hening banget. Itu pun tidak ada angin, tidak ada apa. Dan tiba-tiba sekali waktu itu. Berarti posisinya memang tidak ada angin, tidak ada hujan ya Pak? Tidak ada. Inilah yang Suara Malam sering mengupas tuntas ini. Ya kita memang harus percaya sama yang di atas. Cuman kan kita juga harus percaya bahwa memang ada dunia lain sedunia ini gitu. Kan. Ya, dunia gaib ya. Makanya saya datangkan narasumber ini, saya ingin ya pelakunya sendiri, bukan kata orang ini enggak. Kebenaran Pak Sukat ini sengaja datang ke sini hanya ingin, meskipun cuman singkat, cuman ini memang cerita yang memang apa adanya gitu, bahwa beliau ini mengalami hal itu meskipun kejadiannya udah lama tapi belum masih mengingat, karena mungkin kejadian itu yang sering dibilang nggak bisa terlupakan gitulah. Jadi meskipun ceritanya itu singkat, tapi ya menurut saya ini suatu dibilang kayak misteri lah, sakral yang jarang sekali orang temukan. Nah, untuk kejadian ini mungkin kita karena ceritanya memang udah segitu ya, boleh. Jadi terima kasih. Itu pengalaman saya yang sangat tidak terlupakan waktu itu. Iya, karena pengalaman itu jarang sekali sebenarnya Pak terjadi ya, karena mungkin hanya orang-orang tertentu dan hanya orang-orang seperti Bapak lah. Mungkin bisa dibilang anugerah, bisa dibilang juga memang lagi ibaratnya lagi apa ya, kosong atau gimana lah. Intinya kejadian itu dialami sendiri sama Pak Sukat ya. Jadi begitulah teman-teman, bahwa kejadian misteri itu bisa terjadi kapan saja dan bisa dialami bukan sembarangan orang sebenarnya ya. Mungkin pas kebenaran Pak Sukat ngalamin itu ya mungkin ada anugerah juga dari yang ini, atau juga bisa juga bilang bukan hari apes sih, mungkin bukan hari kurang baik lah. Nah, itulah mungkin sedikit cerita dari Bapak Sukat yang mengalami hal seperti itu. Terima kasih sebelumnya Pak Sukat ya. Sama-sama. Mudah-mudahan Bapak nanti kalau punya cerita-cerita yang menarik lagi bisa kita kupas tuntas di sini. Boleh. Baik, terima kasih Pak Sukat untuk narasumbernya, dan buat penggemar channel Suara Malam,
Kalau seandainya kalian punya cerita-cerita yang menarik, silahkan bisa hubungin kami dan kita bercerita di sini. Kita akan kupas tuntas di Suara Malam ini. Baik, terima kasih sekali lagi Bos Sekar. Ya, Mudah-mudahan sama-sama. pengalaman ini bisa membawa kita suatu pelajaran ya, bahwa kita memang harus percaya sama yang di atas, tapi kita juga percaya bahwa dunia ini memang ada dunia kita dan dunia gaib juga ya. Jadi terima kasih buat teman-teman. Di Suara Malam ini kita sudah mengupas tuntas di misteri. Jangan lupa untuk episode-episode yang lainnya kita akan kembangkan lagi, dan kemungkinan Pak Suka juga buka cerita lagi ya yang lebih menarik dari sini. Jadi jangan kemana-mana, nanti fak 2-nya atau cerita selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman semuanya sudah standby di Suara Malam. Mudah-mudahan channel kita bisa berkembang. Amin ya Pak ya. Amin. Amin. Terima kasih untuk semuanya. Selamat malam dan kupas tuntas di misteri Suara Malam, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.